Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Ramadan dari kelas Penjas 2C NPM 1921911113. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang konsep pengembangan kurikulum. Langsung saja, yang pertama itu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua itu ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Asep Heri Hernawan dan kawan-kawan pada tahun 2002 mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu 1. Prinsip relevansi. Secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat atau relevansi sosiologi. Yang kedua itu prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas dan fleksibel, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada prinsip kontinuitas. Adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas maupun antara jenjang pendidikan dengan jenjang pekerjaan. Prinsip efisiensi yaitu yang keempat. Mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga menghasilkan hasil yang memadai. Selanjutnya yang terakhir ada prinsip efektivitas. Mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ya perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama yaitu dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum, juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Yang kedua dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. Kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya. Selanjutnya itu faktor dari masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat sebagai bagian dan agen masyarakat. Sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat, penggunanya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Yang selanjutnya yang keempat ada artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum.
Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatu paduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan keperluasan dan kesinambungan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan. Pertama terletak pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan beberapa hal. Pertama, kurang waktu. Kedua, kekurangan sesuai pendapat, baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Dan yang terakhir yaitu karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri. Terakhir yaitu ada model-model pengembangan kurikulum. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikan-kebaikannya serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut serta model konsep pendidikan mana yang digunakan. Adapun 8 model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu The Administrative Model. Yang kedua, Team Grassroots Model. Yang ketiga itu Became System. Yang keempat ada The Demonstration Model. Yang kelima ada Taba Inverted Model. Yang keenam ada Rogers Interpersonal Relation Model. Yang ketujuh ada The Systematic Action Research Model. Dan yang terakhir yaitu Emerging Technical Models. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.